Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat, selalu semangat dan tetap bergembira. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita sudah sampai pada tema 5, yaitu tema terakhir di semester 1. Hari ini kita akan mengawali dengan muatan PPKN subtema 1, kerja keras berbuah kesuksesan. Kita akan mempelajari KD 3.3, menelaah keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat, dan KD 4.3, mengampanyekan manfaat keanekaragaman sosial, budaya, dan ekonomi. Tujuan pembelajaran 1, kalian mampu mengidentifikasi berbagai contoh keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari secara terperinci. 2, kalian mampu menyajikan berbagai contoh keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari secara benar. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam salah satu hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh, bila salah seorang di antara kalian mencari kayu bakar dan memikul ikatan kayu itu, maka itu lebih baik daripada dia minta-minta pada seseorang, baik orang itu memberinya ataupun tidak." Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan hadis tersebut, Rasulullah sangat menganjurkan kepada kita umatnya untuk bekerja. Beliau sangat menghargai semua jenis pekerjaan asalkan itu halal, meskipun pekerjaannya adalah menjadi pemikul kayu bakar. Beliau juga tidak menginginkan umatnya mengemis, meminta-minta, dan menjadi beban orang lain. Jadi anak-anak, kalian bersemangat belajar untuk masa depan kalian nanti. Keberagaman ekonomi. Di era globalisasi ini, banyak sekali barang-barang dari dalam dan luar negeri yang bisa kita temui. Masyarakat bisa memilih barang-barang sesuai dengan keperluannya dan tingkat ekonominya. Tingkat ekonomi yang berbeda bisa disebut keberagaman ekonomi. Silakan anak-anak kalian siapkan buku tematik tema 5. Kalian buka halaman 1-3. Di sana ada bacaan tentang pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Dari bacaan tersebut, kita akan tahu keberagaman ekonomi atau usaha yang ada. Antara lain, jaket kulit dari pengrajin negara Indonesia, ada manisan buah Thailand dalam kemasan kaleng, ada alat penyeduh kopi klasik dari Vietnam, serta ada pula aplikasi agribisnis yang dikembangkan oleh pemuda Indonesia untuk menghubungkan petani dan konsumen. Kita lanjutkan dengan diskusi pada halaman 3. Apakah kalian juga menemukan keberagaman ekonomi atau usaha di sekitarmu? Mari kita ingat anak-anak. Anak-anak masih ingat tentang lingkungan SDIT, lingkungan sekolah kita. Di sekitar sekolah kita banyak kita jumpai keberagaman usaha. Antara lain, ada usaha fotokopi, ada warung makan, ada penjual minuman, ada penjahit, dan sebagainya. Yang kedua, bagaimana pendapat kalian tentang keberagaman usaha yang ada di sekitar kalian? Alhamdulillah, tentu saja kita bersyukur dengan keberagaman usaha yang ada. Karena keberagaman usaha yang ada tadi akan membantu kita dalam memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Ya. Pada pertanyaan yang ketiga, bagaimana keberagaman usaha tersebut dapat membantumu dan masyarakat sekitar dalam kehidupan sehari-hari? Tentu saja bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Kita memerlukan warung, ya, kita memerlukan warung yang menjual bahan kelontong gitu ya, karena kita memerlukan membeli beras, membeli telur, dan juga kita memerlukan usaha fotokopi tadi kalau kita ingin memperbanyak materi atau bahan yang kita ingin perbanyak. Kemudian pertanyaan terakhir, ceritakan pengalamanmu ketika memanfaatkan produk atau jasa dari usaha tersebut.
Ada anak-anak pengalaman kalian? Ya, tentu saja saat kalian istirahat, masih ingat ya, saat sekolah dalam kondisi normal, tiap hari Sabtu kalian ada ekskul ya, ada ekskul. Maka setelah ekskul kemudian pulang, sebelum pulang kalian merasa haus, maka kalian memanfaatkan produk atau jasa dari lingkungan sekolah kita tadi. Kalian bisa membeli jus ya, kalian bisa membeli makanan dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang wirausaha. Wirausaha adalah sebuah kegiatan ekonomi yang didirikan oleh seseorang dengan modal dan kemampuan yang dimiliki oleh pemiliknya. Mendirikan usaha sendiri disebut sebagai kegiatan berwirausaha. Antar pemilik usaha harus saling menghargai dan menghormati agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Jika kebutuhan terpenuhi, kesejahteraan masyarakat pun dapat meningkat. Meningkatnya kesejahteraan dalam masyarakat dipengaruhi oleh terpenuhinya kebutuhan hidupnya sehari-hari. Misalnya, kerjasama yang dilakukan pemilik wirausaha rumah makan. Pemilik usaha tersebut tentu membutuhkan petani sayur dan juga peternak untuk menyuplai bahan baku masakan di rumah makan tersebut. Dan tidak cukup di situ, bahan baku yang ada kemudian dimasak oleh juru masak menjadi aneka menu makanan yang kemudian siap disajikan untuk pengunjung. Perhatikan gambar tersebut anak-anak. Menurut kalian, pengusaha apa saja yang terlibat dalam kegiatan tersebut? Ya, gambar tersebut menunjukkan usaha penjualan hijab atau jilbab. Kira-kira pengusaha apa saja yang terlibat? Pasti yang pertama adalah petani kapas ya, petani kapas sebagai bahan baku pembuatan kain. Baru yang kedua adalah penjahit. Penjahit yang kemudian akan mengolah kain itu menjadi aneka ragam bentuk jilbab atau hijab. Jadi di sini Ustazah ingin menjelaskan usaha pasti tidak bisa kita sendiri, tetapi kita melibatkan banyak pengusaha yang lain ya. Jadi di sini kita memerlukan petani kapas dan juga penjahit. Mari kita lanjutkan anak-anak. Silakan kalian buka buku tematiknya pada halaman 35. Di sana ada bacaan yang berjudul Kerja Keras yang Berbuah Kesuksesan. Ustazah akan bacakan, silakan disimak. Terlahir dari keluarga yang kurang mampu, membuat Reza Nurhilman harus berpikir keras membantu kehidupan keluarga. Di tengah himpitan ekonomi keluarga, suatu hari Reza mengambil keputusan untuk menjual keripik singkong. Keberanian untuk menjadi penjual keripik singkong yang terkesan murahan dan dianggap sebagai makanan tradisional perlu diacungi jempol. Gagasannya dalam mengolah keripik singkong ternyata mampu membuat makanan kecil tersebut digemari dan mempunyai nilai jual lebih. Produk tersebut bahkan berhasil mendunia. Kesuksesan yang diraih Reza adalah berkat kerja kerasnya. Pria berusia 24 tahun ini memulai wirausaha dari nol. Sekarang, penghasilan yang diperoleh Reza menembus miliaran rupiah. Kesuksesan tidak datang dengan sendirinya, tapi untuk mencapainya diperlukan kerja keras dan keyakinan. Masya Allah, anak-anak, terlihat sederhana ya, keripik dari singkong. Tapi ternyata Reza karena keuletannya, kerja kerasnya, dan keyakinannya, maka usahanya bisa berkembang pesat dan bisa mendunia. Akhirnya artinya bisa diekspor gitu ya, dan penghasilannya menembus miliaran rupiah. Alhamdulillah. Jadi anak-anak, sikap apa yang harus dimiliki oleh pemilik wirausaha agar usahanya tersebut bisa berhasil? Ya, yang pertama, saling menghormati dan menghargai antar pemilik usaha. Kemudian yang kedua, bekerja keras dan penuh keyakinan untuk memajukan usahanya dengan cara yang baik. Ketiga, melakukan persaingan usaha secara sehat.
Keempat, pantang menyerah saat menghadapi hambatan. 5. Tidak sungkan meminta bantuan orang lain ketika membutuhkan pertolongan. Dan yang keenam, selalu mengembangkan usahanya sesuai perkembangan zaman. Kegiatan berwirausaha dapat dikembangkan sejak dini. Jadi seperti Reza tadi ya, mulai dari kecil dia membantu orang tuanya untuk berjualan keripik singkong. Manfaat yang diperoleh apa? Yang pertama, melatih kreativitas dan produktivitas. 2. Melatih berinteraksi dengan orang lain, ya. Ketiga, meningkatkan kepercayaan diri. Keempat, menghindari perilaku konsumtif. Artinya apa anak-anak? Jadi kita menghindari kita untuk sering jajan. Aduh, lapar ini, saat kita BDR di rumah kita lapar. Pengennya maem. Tapi apa ya, masa beli terus ke warung? Coba ya, seperti kemarin saat kalian ada liburan kemarin, kalian bisa belajar membuat makanan sendiri. Belajar membuat donat, membuat bakwan, membuat kue, bikin jus sendiri dan sebagainya. Jadi kita menghindari perilaku konsumtif ya. Seenaknya jajan gitu, menghabiskan uang banyak, tapi kita bisa menghemat dengan kita buat sendiri makanannya. Yang kelima, mempelajari untung dan rugi. Yang keenam, mengajarkan cara mengelola uang. Ini kalian sudah pernah belajar bagaimana kita berjualan saat market day. Jadi anak-anak membuat makanan sendiri atau orang tua yang membuat kemudian kalian jual. Maka di situ kalau terjual semuanya, insya Allah untung. Tapi saat tidak terjual, maka itu rugi. Dan kita bisa mengelola uangnya tadi. Nah anak-anak, jika kalian berwirausaha, kira-kira wirausaha apakah yang akan kalian kembangkan? Dan pengusaha apa saja yang terlibat dalam kegiatan tersebut? Ya, boleh kalian pikirkan. Alhamdulillah anak-anak, kita di akhir pembelajaran, Ustazah tanyakan, apakah kalian pernah mengamati berbagai kegiatan wirausaha yang ada di sekitar kalian? Apakah kalian tahu bagaimana pemilik usaha tersebut menjalankan usaha mereka? Nah, ini tugas di rumah anak-anak. Yang pertama, lakukan wawancara. Kalian boleh tanya jawab kepada pemilik usaha kecil yang ada di sekitar rumah kalian. Ya, atau mungkin dengan orang tua kalian. Karena Ustazah tahu ada beberapa di antara kalian yang berwirausaha, mempunyai toko, kemudian berjualan dan sebagainya. Kalian boleh wawancara dengan orang tua kalian. Tapi kalau yang orang tuanya tidak wirausaha, kalian mencari pemilik usaha yang lain yang ada di sekitar kalian. Kemudian saat wawancara tersebut, cari tahu anak-anak bagaimana pemilik usaha tersebut menjalankan usahanya. Ya, bagaimana dia berjualan atau dia usaha apa ya? Bagaimana cara menjalankannya? Kemudian sikap apa saja yang mereka terapkan dalam menjalankan usaha? Apakah sama, harus bekerja keras, pantang menyerah, ya? Nah, kemudian yang terakhir, tulis jawaban kalian di buku catatan tematik, ya. Ditulis usaha apa yang kalian wawancara. Kemudian bagaimana cara menjalankan usahanya, dan kemudian yang terakhir, sikap apa saja yang telah mereka terapkan dalam menjalankan usaha tersebut. Insya Allah paham anak-anak? Semangat ya. Semangat BDR, belajar dari rumah, manjada wajada. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya dari Ustazah mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.